Kali ini sapi yang sudah biasa kita lihat tadi adalah kerbau. Percaya atau tidak, kelas menengah kita di daerah perkotaan sudah tidak bisa membedakan yang mana sapi, yang mana yang kerbau. Dan tentu saja dengan mudah kita yang sehari-hari berada di lapangan harus bisa bedakan dari warnanya, dari bentuk tubuhnya, ya, dari perilakunya juga berbeda. Dan kerbau tadi dilepas di alam, sedangkan sapi ini diikat seperti ini. Biasa kita lakukan di sini untuk melatih anak-anak, selain merasa, itu juga penting sekali adalah mereka juga memiliki kebiasaan untuk membaca klasifikasi. Jadi kalau dari kecil orang tua sudah tidak bisa membuat klasifikasi yang baik, bagaimana dewasanya mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, manusia harus mempunyai klasifikasi yang baik. Kita tidak menyebut misalnya bajai dalam klasifikasi kendaraan mewah. Ketika Anda menyebut nama-nama merek, disebut kata mewah, Anda langsung menyebutkan nama-nama merek tertentu. Itu adalah klasifikasi. Dan belakangan memang ada banyak benda-benda di alam semesta ini yang klasifikasinya tidak jelas. Sehingga nama merek disebut sebagai nama klasifikasi. Dan itu mengacaukan sebetulnya. Tetapi belajar melakukan klasifikasi, yang mana sapi, yang mana kerbau, jenisnya ini apa, klasifikasinya apa, itu menjadi sangat penting untuk melatih anak-anak kita, kelak mereka menjadi pemimpin yang pandai ngambil keputusan dan juga membuat langkah-langkah menciptakan perubahan. Masih di Rumah Perubahan, kita akan membahas bagaimana kami membangun motorik anak-anak muda sehingga mempunyai mental yang kuat. Dan kita masih terus membahas tentang self-driving. Ini di kawasan Rumah Perubahan, di sini juga anak-anak bisa belajar berjalan, melewati titian-titian kayu seperti ini. Ini juga dari kayu-kayu yang kami tanam, yaitu kayu-kayu dari pohon jati sebetulnya, yang suatu ketika pohonnya juga mati karena musim kering dan sebagainya. Tapi saya akan memberikan Anda wrap up setelah ini mengenai self-driving. Kita akan membahas di sana nanti. Nah, ini adalah sayur-sayuran yang ditanam oleh Pak Roib, warga di sekitar sini. Yang ini adalah kangkung dan di sana ada terong. Nanti kita bisa lihat di situ pohon-pohon terong, ada cabai dan sebagainya. Hal sederhana, hal kecil sekali. Anak-anak datang ke sini dan mereka berlatih untuk mencabut kangkung. Yang selama ini mereka hanya berteori, hanya berkonsep. Ada di meja makan, sudah menjadi sayur, cah kangkung dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu ini bagaimana ditanamnya. Ini ada pengorbanan dari orang-orang yang bertani seperti ini. Bagaimana anak-anak dilatih motoriknya, merasakan, memegang kangkung ini sejak menjadi tanaman. Kemudian mereka juga mencabutnya. Di Rumah Perubahan ini didedikasikan untuk anak-anak agar mereka mau belajar dan merasa menjadi bangsa yang punya perasaan itu baik. Menjadi punya perasaan yang positif, perasaan yang menghargai alam semesta. Kita akan bahas dalam wrap up berikut ini. Kita akan wrap up mengenai self-driving dari satu bagian yang sudah kita bahas. Kita sudah bicara tentang passengers dan driver. Dan kemudian kita bicara juga tentang good and bad karakter. Ada winner, ada loser. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sekarang kita merubah dari passengers menjadi driver. Tapi ketika kita merubah dari passenger menjadi driver, itu sebetulnya tidak terlalu sulit membuat orang-orang aktif. Dulu anak-anak kita kalau disuruh maju ke depan tidak bisa ngomong. Nah, sampai di depan mereka cuma berdiri diem saja begitu, tidak bisa bicara. Tapi anak sekarang sudah mulai bisa bicara. Cuma masalahnya adalah itu bicara yang good atau yang bad. Kita bisa menyaksikan di sosial media, di Facebook dan di Twitter, kita menyaksikan banyak sekali caci maki dan kata-kata yang tidak baik. Ini tentu adalah karakter bad yang harus kita bersihkan. Kalau mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi bad leader, menjadi manusia yang tidak berintegritas, menjadi manusia yang hanya bisa mengacaukan, menciptakan kegaduhan, mengganggu orang lain yang bekerja, merusak suasana. Padahal yang kita perlukan adalah orang-orang yang memperbaharui keadaan, yang juga membangun sifat-sifat baik dari bangsanya. Di Jepang, orang bisa naik kereta api penuh sekali, tapi tangannya tidak ada yang mengganggu orang lain. Matanya juga tidak mengganggu orang lain, tidak lihat kiri, lihat kanan, tangannya tidak bergerak, mengambil, memegang dan lain sebagainya. Mereka tidak mau mengganggu orang lain, mereka taat pada waktu, karena dari kecil mereka sudah dibentuk dengan karakter-karakter baik. Nah, di Rumah Perubahan, kami juga telah melakukan eksperimen, studi, dan juga kami menemukan ternyata banyak sekali orang-orang yang menderita luka batin. Luka batin karena ada kejadian di masa kecil, atau dalam perjalanan karir. Apakah karena mertua, orang tua, karena saudara,
karena atasan, bawahan, atau kejadian-kejadian sesuatu yang membuat mereka menjadi tidak baik. Pengalaman-pengalaman hidup ini akhirnya membentuk dan kemudian akhirnya dicontoh oleh orang-orang lain. Orang-orang yang memiliki karakter bad tentu harus dibersihkan, diperbaiki hatinya. Selama mereka hanya melihat dari perspektif mereka adalah perspektif kebencian, tentu saja ini harus disempurnakan. Ada orang-orang yang bisa mengalami yang disebut dengan self-healing, penyembuhan diri sendiri. Tapi ada orang yang tidak bisa melakukan itu, harus disembuhkan orang lain. Kami punya pengalaman itu dan seringkali memang menggunakan permainan-permainan bisa kita baca karena orang cenderung menutupi dirinya, bertopeng, memakai masker sehingga kita harus buka dulu. Kalau orang sudah bisa menerima, mengakui dirinya, itu mudah sekali sebetulnya. Tapi yang jadi masalah adalah semakin banyak orang yang membuat masker, membuat topeng pada hidupnya sehingga sulit untuk diperbaiki. Orang seperti ini cenderung akan menjadi pemimpin yang mengganggu orang lain. Kita akan teruskan pada segmen berikutnya pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Anda masih tetap setia dan mau belajar mengenai mendrive diri Anda, diri anak-anak Anda, anak buah Anda, pegawai Anda, bahkan atasan Anda dan komunitas Anda.